Warga di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan temuan tubuh manusia dalam jumlah yang cukup banyak pada Sabtu 6 September. Halo Sob, selamat datang di Ahmal Voice. Gua Jaka akan nemenin kalian untuk menyimak salah satu cerita kriminal yang paling sadis yang pernah gua ketahui. Gimana nggak sih Sob? Korban dimutilasi sampai 554 bagian. Korban ini manusia loh. Kok diperlakukan seperti itu oleh pelaku? Ini parah banget Sob. Ini benar-benar sangat kejam. Oke Sob, kita mulai cerita ini. Cerita diawali dari Suliswanto, seorang warga dusun Pacet Selatan yang nggak sengaja menemukan potongan daging kecil pada saat mencari rumput untuk pakan ternak di jurang tepi jalan raya Cangar, Pacet, dusun Pacet Selatan, kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 sekitar pukul 10.30. Awalnya dia nggak menyadari kalau daging yang ditemukan itu adalah potongan tubuh manusia. Dia baru menyadarinya setelah sekitar 2 meter dari arah timur kembali menemukan potongan tubuh lainnya, yaitu potongan kaki sebelah kiri. Perkiraan jam setengah sebelas, saya kan cari rumput di bawah situ, cari rumput. Baru saya menemukan daging sedikit. Terus saya ngari terus, jadi sampai arah timur jarak 1-2 meteran saya menemukan kaki. Dan menurut pengakuan dia, sepekan sebelumnya dia juga menemukan potongan-potongan kecil daging di jurang tepi samping warung jalur Pacet Cangar sekitar 150 sampai 200 meter dari lokasi penemuan potongan kaki tersebut. Tapi dia abaikan tuh temuan tersebut karena dia pikir itu cuma potongan daging dari hewan liar di sekitar hutan kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Iya, ada rambut sedikit, mungkin hewan apa yang nggak tahu. Kemudian Suliswanto ini melaporkan penemuan tersebut kepada salah seorang relawan yang dia panggil dengan sebutan Masinyo. Kemudian Masinyo ini meneruskan laporan ini ke Polsek. Lalu polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengevakuasi puluhan potongan tubuh manusia diduga kuat merupakan korban mutilasi. Daging-daging ditemukan berceceran di semak belukar tepi jalan raya Pacet, Cangar, Mojokerto, Jawa Timur. Dari pencarian hari pertama pada Sabtu tanggal 6 September 2025, total yang ditemukan 65 potongan tubuh manusia berupa 63 jaringan tubuh dan potongan kaki kiri sekitar pukul 14.59. Hasil pencarian yang melibatkan K9 Polda Jatim ini dengan menggunakan anjing pelacak menemukan pergelangan tangan kanan sekitar pukul 16.57. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzi Pratama mengatakan dari TKP ditemukan puluhan potongan tubuh manusia berupa 63 jaringan dan 2 potongan, yaitu kaki kiri serta tangan kanan. Berkat temuan potongan tangan kanan korban ini Sob, akhirnya Polres Mojokerto yang juga dibantu Polda Jatim berhasil mengidentifikasi tangan kanan korban dengan alat yang disebut MAMBIS. MAMBIS ini adalah Mobile Automated Multi Biometric Identification System. Alat ini fungsinya untuk mengidentifikasi sidik jari tangan seseorang dan menemukan identitas korban dari pusat data kartu tanda penduduk elektronik. Salah satunya adalah telapak tangan yang kemudian membantu polisi menguak identitas korban. Berdasarkan analisis forensik ditemukan bahwa potongan tubuh tersebut adalah potongan tubuh korban perempuan berinisial TAS. Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan bagian potongan tubuh yang di telapak tangan dan setelah diidentifikasi ditemukan bahwa korban adalah
Tiara Angelina Saraswati, warga Made, Lamongan, Jawa Timur. Untuk memastikan hasil pembinaan tersebut valid, tim Polres Mojokerto memanggil keluarga Tiara ke rumah sakit. Hasilnya, temuan tersebut dipastikan adalah Tiara. Setelah penemuan tersebut dipastikan adalah Tiara, polisi pun bergerak cepat untuk mengusut pelakunya. Tiara ini sob merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Adik korban berinisial R masih duduk di bangku sekolah menengah atas SMA kelas 11. Ayah Tiara yang berinisial SD sehari-hari berjualan sempol bersama istrinya di depan Masjid Agung Lamongan. Sebelum berjualan sempol, SD juga sempat berjualan es tebu. Dari hasil jualan itulah digunakan SD untuk membiayai sekolah kedua putrinya. Semasa hidup, Tiara dikenal sebagai sosok yang ramah dan berparas cantik. Warga sekitar bahkan menyebutnya sebagai kembang perumahan. Kecantikannya membuat dirinya cukup dikenal di lingkungan tempat tinggalnya. Tiara juga merupakan pribadi yang sopan, lugu, dan baik hati. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, banyak yang suka, apalagi dia anak kuliahan. Ungkap salah satu tetangga Tiara. Salah satu warga lain yang tinggal di gang berbeda juga mengakui bahwa Tiara banyak dikagumi oleh kaum lelaki di lingkungan tersebut. Ya cantik, saya sebenarnya suka, tapi nggak berani bilang. Banyak juga yang suka. Dulu waktu SMA, dia juga diperebutkan karena cantik, ujarnya. Tak hanya cantik, Tiara juga dikenal berprestasi. Ketika SMP, dia diterima di sekolah negeri favorit Lamongan. Kemudian Tiara melanjutkan pendidikan SMA di Darul Ulum Peterongan, Jombang, sambil menimba ilmu pesantren. Setelah lulus SMA, dia tidak langsung kuliah. Baru di tahun berikutnya, Tiara ini kuliah sob di Universitas Trunojoyo Madura, mengambil jurusan manajemen. Hebatnya lagi, Tiara ini lulus dengan predikat cum laude dalam waktu 3,5 tahun saja, dengan IPK 3,75. Alfi Maulana atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Alfi ini masih muda sob. Umurnya pada saat ini baru 24 tahun. Dia ini berasal dari Dusun Aik Paing Tengah, Desa Aik Paing, Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dia ini sob adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Dia pernah sekolah di SMA Budi Utomo Gading Mangu, Perak, Jombang, Jawa Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Selama bersekolah ini sob, Alfi juga menimba ilmu di pondok pesantren Gading Mangu. Menurut pengakuan teman-temannya, Alfi ini sosok yang pendiam, sederhana, dan juga nggak neko-neko sob. Dalam kata lain, dia anak yang biasa-biasa saja, tidak pernah membuat masalah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolahnya sob, yang menyatakan kalau secara prestasi, Alfi ini tergolong anak yang biasa-biasa saja dan tidak pernah membuat masalah. Setelah lulus SMA, Alfi ini melanjutkan kuliah di Universitas Trunojoyo Madura, tempat yang sama di mana Tiara kuliah. Pada masa SMA ini sob, Alfi berkenalan dengan Tiara. Sumber lain menyebutkan bahwa Alfi dan Tiara ini kenal pada saat kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Singkat cerita, mereka sepakat untuk berpacaran. Waktu kuliah ini sob, Alfi mengambil jurusan matematika. Namun sumber lain menyebutkan kalau Alfi mengambil jurusan informatika, sedangkan Tiara mengambil jurusan manajemen. Tiara lulus duluan dengan predikat cum laude dan Alfi lulus di tahun berikutnya. Sambil menunggu Alfi lulus kuliah, Tiara ini sempat kerja di beberapa perusahaan sob. Di tahun 2024, Alfi dan Tiara ini sepakat untuk merantau bareng ke Surabaya. Nah, sejak tinggal di Surabaya inilah Tiara sangat jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. Awal mereka di Surabaya, mereka ini kos di tempat yang berbeda. Tapi karena mereka pengen menghemat uang pengeluaran, jadilah mereka ini tinggal di tempat kos yang sama atau living together. Mereka ini nyewa kos di Jalan Raya Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Total ada 7 kamar kos yang berjejer di lokasi itu. Kos Alfi dan Tiara ini bernomor 4 dan hanya kos mereka inilah yang memiliki 2 lantai. Diketahui mereka ini mulai tinggal bersama sejak April 20
Kepada pemilik kos ini, mereka ngakunya suami istri yang nikah siri, sob. Tapi waktu diminta KTP-nya, mereka ini selalu aja berkelit dan beralasan akan dikasih nanti. Saya sampai 3 kali saya minta, nggak pernah dikasih. Jawabannya selalu sama, masih ngurus. Ucapnya kata pemilik kos. Hubungan mereka ini, sob, sebenarnya sudah diketahui sama keluarga Tiara. Bahkan Alfi ini sudah janji ke keluarga Tiara akan melamarnya tahun ini setelah nenek Tiara pulang haji. Pernah sekali diajak main ke rumah sini, dikenalkan sebagai pacarnya. Tapi akhir-akhir ini sudah lama tidak kelihatan. Ujar ketua RW kepada wartawan media saat ditemui di rumahnya. Sejak di Surabaya, Alfi ini kerja jadi ojek online. Sedangkan Tiara nggak kerja, sob. Dia lebih banyak di kamar dan sambil main game di HP-nya. Dari kabar yang beredar di media massa, diketahui kalau Tiara ini punya gaya hidup yang lumayan hedon. Menurut pengakuan Alfi dan keterangan polisi, pertengkaran sering terjadi, terutama dipicu oleh sifat temperamental korban yang kerap memarahi Alfi atas hal-hal sepele. Tuntutan gaya hidup tinggi, sementara Alfi bekerja hanya sebagai driver ojek online dengan penghasilan yang tidak tetap. Kesulitan ekonomi dan tekanan emosional yang membuat Alfi merasa kewalahan dan tertekan. Puncak konflik terjadi, sob, pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari ketika Alfi pulang larut malam dan mendapati pintu kos dikunci dari dalam oleh Tiara. Sabtu malam tanggal 30 Agustus tahun 2025, Alfi berpamitan ke Tiara buat ngejemput adiknya di Bandara Juanda, Sidoarjo. Alfi ini bilang kalau akan mengantarkan adiknya ke pondok pesantren di Jombang. Karena jarak yang lumayan jauh, menyebabkan Alfi pulang ke kos pada larut malam. Sesampainya Alfi di tempat kos, Alfi mengetuk-ngetuk pintu kos yang dikunci dari dalam. Tapi tidak dibukakan oleh Tiara. Tiara kesal dan marah karena Alfi pulang terlalu larut malam. Alfi mencoba mengirimkan pesan singkat dan menelpon Tiara, tapi tetap aja, sob, pintu kos itu nggak dibukain sama Tiara. Alfi dibiarkan tetap di luar selama kurang lebih 1 jam. Awalnya Alfi berharap setibanya di kos bisa langsung istirahat. Ini justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari Tiara. Alfi dipaksa menunggu di luar, menahan kantuk, lelah dan juga udara dingin. Meskipun sebelum-sebelumnya mereka ini sering bertengkar, tetapi belum pernah Alfi diperlakukan seperti ini, sob. Kemarahan dan kekesalan Alfi kepada Tiara selama ini akhirnya terakumulasi dan meledak pada malam ini. Setelah kurang lebih menunggu 1 jam di luar, akhirnya pintu kos itu dibukain juga oleh Tiara. Namun setelah dibukakan pintu kos itu, emosi Alfi bukannya mereda, tapi malah suasana semakin memanas. Mereka kembali terlibat percekcokan. Tiara yang masih marah kemudian naik ke kamar di lantai 2. Sementara Alfi yang sedang di puncak amarah menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau. Dini hari tanggal 31 Agustus sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, Alfi menggenggam sebilah pisau dapur dan menghampiri Tiara yang sedang duduk di kasur membelakanginya. Tanpa ampun, Alfi langsung menusukkan pisau tersebut ke leher kanan Tiara. Tiara tersungkur dan cairan merah segera keluar dari tubuh Tiara. Dan hal ini membuat Tiara kehilangan nyawanya, sob. Setelah memastikan Tiara sudah tidak bernafas, Alfi menyeret tubuh Tiara dari lantai 2 ke lantai 1 menuju kamar mandi. Di kamar mandi inilah Alfi melakukan mutasi terhadap jasad Tiara menggunakan pisau dapur, pisau besar, gunting dahan, dan juga palu. Bahkan Alfi sesekali mengasah pisaunya untuk menjaga ketajaman. Alfi melakukan proses itu dengan cukup mudah, sob, karena saat masih SMP di Medan tahun 2015, kemudian kelas 2 saat di Jombang tahun 2018, dan juga saat masih kuliah di Madura tahun 2021, Alfi ini pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan. Kemampuan dan pengalamannya ini membuat Alfi tak butuh waktu lama untuk memisahkan tubuh Tiara menjadi ratusan bagian. Potong sampai ratusan. Dan tugas saya adalah mengungkap perkara tersebut dan memastikan pelaku bekerja seorang diri. Dia melaksanakan eksekusinya di malam hari di kamar mandi tempat kos-kosan yang bersangkutan. Kemudian tubuh Tiara ini dimasukkan ke dalam tas berwarna merah.
Sebagian lagi dimasukkan ke dalam WC kamar kos, dan sebagian lagi potongan ditaruh dalam tas plastik warna hitam, disimpan di atas dinding kamar mandi. Ini tas yang digunakan untuk naruh sambil jalan dibuang, sambil jalan dibuang, sambil jalan dibuang. Dan ini tas yang dia gunakan untuk membawa potongan-potongan tubuh korban tersebut. Foto tubuh yang telah dimasukkan ke dalam tas kemudian dibawa oleh Alfi menggunakan motor metik dan dibuang ke semak-semak di kawasan Pacet Cangar dengan jarak yang cukup berjauhan. Dibuang pada sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 2 September tahun 2025. Sementara itu, potongan tulang dari jasad Tiara yang jumlahnya mencapai 247 potong beserta 22 gigi ia simpan dalam 2 kantong plastik hitam di balik laci lemari kosnya. Sebagian tulang-tulang ia kubur di depan kosnya. Alfi menyembunyikan perbuatan kejamnya ini dengan sangat rapi. Tapi pada Sabtu tanggal 6 September sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seorang warga bernama Suliswanto yang sedang mencari rumput dikejutkan dengan penemuan potongan telapak kaki di semak-semak di Dusun Pacet Selatan yang berjarak puluhan kilometer dari kosan Alfi. Temuan tersebut yang kemudian berhasil membongkar kasus ini. Kurang dari 24 jam setelah identifikasi korban Minggu dini hari 7 September, polisi akhirnya membekuk tersangka AM yang tak lain adalah kekasih korban di rumah kos sekaligus TKP Tuhan di Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Saat penangkapan tersebut, Alfi Maulana sempat mencoba menyerang petugas dengan senjata tajam. Akhirnya, petugas kemudian melumpuhkan Alfi dengan cara ditembak di betisnya agar tak melawan lagi. Polisi kemudian melakukan penyidikan di sekitar TKP. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Rasulullah. Polisi berhasil menemukan 239 potongan tubuh dan pecahan tulang Tiara di kamar kos tersebut. Temuan ini memperkuat bukti jika kejahatan yang dilakukan oleh Alfi Maulana sangat sadis dan terencana. Polisi kemudian berhasil mengumpulkan jasad Tiara. Total terdapat 554 bagian yang berhasil dikumpulkan. Saat diinterogasi mengenai motif kejahatan yang dilakukan oleh Alfi terhadap Tiara, Alfi mengaku merasa kewalahan menghadapi tuntutan Tiara yang menginginkan gaya hidup mewah. Tiara seringkali meminta Alfi untuk membelikan perangkat elektronik terbaru yang sulit untuk dipenuhi oleh Alfi. Menurut pengakuan Alfi, hal ini telah berlangsung sejak lama dan membuat emosi Alfi memuncak saat dibiarkan menunggu di luar kamar selama 1 jam. Alfi juga mengatakan Tiara sangat temperamen. Bahkan ketika dihadapkan pada masalah kecil, Tiara sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya. Alfi Maulana kini berada dalam tahanan Polres Mojokerto. Mas, kenapa Mas kok melakukan mutilasi Mas? Alfi. Emosi Mas. Kan pakai dengar suara. Emosi saya memuncak Mas. Itu emosi karena apa Mas? Karena saya udah mendem emosi dari lama Mas. Puncaknya dari kemarin. Masalahnya apa? Pemicunya apa Mas? Pemicunya karena saya dikunci dari dalam Mas. Apa tiap hari kayak gitu dikunci atau ada masalah lain? Ada banyak masalah lain Mas. Apa? Yang paling parah apa Mas? Puncaknya karena dikunci dari dalam ini Mas. Tuntutan ekonomi apa gimana masalah sebelumnya? Banyak masalah Mas. Kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil Mas. Kenapa nggak diputus saja gitu? Kenapa kok nego? Ya susah Mas. Alfi Maulana berpotensi diancam dengan hukuman yang sangat berat karena melakukan pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi. Alfi Maulana sempat mengaku sangat menyesal atas perbuatannya ini. Kini ia sedang menunggu proses hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara itu, jasad Tiara telah diserahkan pada keluarga pada hari Selasa tanggal 9 September tahun 2025 untuk dimakamkan. Pemirsa, jenazah korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di kawasan hutan Pacet Mojokerto dimakamkan di kampung halamannya di Lamongan, Jawa Timur. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Tiara Angelina Saraswati.
di rumah duka di Desa Made Kidul, Kecamatan Lamongan. Bahkan ayah korban sempat jatuh pingsan saat peti jenazah korban dimasukkan ke dalam rumah. Usai disolatkan, jasad korban kemudian langsung dimakamkan di pemakaman umum di desa setempat. Terima kasih Sob sudah menyaksikan video ini. Jika ada informasi yang keliru mohon dikoreksi. Jika ada yang ingin menambahkan informasi atau berpendapat, silakan tulis di kolom komentar. Gue Jaka, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.